استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سوء مامون الى حضرة سيدنا نبينا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الصحابه الغراب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين ونخص وخصوصا الشيخ محمود امين البنجري ثم الى روح الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري الشيخ محمد ارشد بن عبد الكلام البنجري عبد الرحمن صديق البنجري ثم إلى الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وقراباتنا وجيراننا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه. Pertama-tama marilah kita bersama-sama membaca alhamdulillah sebagai puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini salah satu bukti bahwa kita adalah salah satu dari hamba Allah yang mau melaksanakan kewajiban menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini dari buayan sampai mati. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Selawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan rukun iman. Kemarin ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab-kitab. 4, percaya kepada rasul-rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhir, kiamat. Yang keenam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Malam ini yang ketiga, yaitu pembahasan percaya kepada kitab-kitab. Segala kitab yang turun dari langit adalah itu dengan tafsir 4 kitab. Ya, yang sering disebut oleh orang-orang kitab samawi. Arti kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nah, itu secara tafsirnya ada 4. Kitab yang diturunkan Allah Ta'ala itu secara tafsir.
tersebut satu-satunya di bawah ini dengan nama nabinya langsung. Jadi kitabnya ada 4, nabinya juga disebutkan langsung. Siapa yang menerima kitab tersebut? Adapun yang lain yaitu dengan ijma saja dan aturan suhuf inilah yang mu'tamad. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala secara tafsil yang wajib kita ketahui 4. Sedangkan suhuf baik yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang diturunkan kepada Nabi Syed, yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, ada terus kitabnya itu kan. Nah, itu tidak perlu dengan tafsil terperinci, secara global aja kita wajib mengetahuinya. Yang pertama yang wajib kita ketahui yaitu kitab Taurat. Wajib kita tahu kitab Taurat, walaupun kita tidak pernah melihat kitab Taurat tersebut. Melihat tidak pernah, ketemu apalagi, hanya disuruh percaya. Kita kan disuruh percaya, bukan disuruh melihat, bukan disuruh mengamalkan, tidak, tapi kita disuruh percaya bahwa Allah sebelum Nabi kita Muhammad ada menurunkan kitab kepada nabi-nabi yang dahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ini wajib kita percaya. Iman tadi kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab. Ini kita ajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga. Wajib mereka juga tahu tentang kitab yang 4 ini yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti wajib? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau kita tanya nih bini kita lah, kadang orang sekarang ini tahu kawin aja nggak, tidak tahu bagaimana agamanya. Kita tanya, Deng, berapa kitab yang diturunkan Allah Ta'ala secara tafsil? Ujar bini kita kada tahu. Itu berdosa tuh si bini itu, karena kada tahu. Kan kita disuruh percaya dan disuruh mengetahui. Nah, bagi kita sebagai suami wajib mengajarkan. Kalau sampian mau tahu, kitab Allah ada 4 yang wajib diketahui. Nomor 1 Taurat, 2 Injil, 3 Zabur, 4 Quran. Terus nabinya lagi, Taurat kepada nabi ini, Injil, Zabur nabi ini, kemudian Injil nabi ini, Muhammad nabi ini. Sebutkan satu persatu. Makanya berat menjadi suami itu berat bagi yang tahu ilmunya. Mengkata tahu ilmunya nyaman jadi suami ini, nyaman benar tahu cubulus, ya kah? Yang penting dapat cublusan. Ada tahu mengajarkan ilmu agamanya kayak apa. Makanya kata Nabi, cari agamanya. Agamanya perlu dicari, pegang agamanya kuat-kuat. Karena orang kalau sudah berkeluarga sulit untuk mengajarkan ilmu agama. Karena suami istri ini susah, yang hela ada 4, ada 3 yang terdinding dari ilmu agamanya. 3. Pertama, orang yang serumah dengan kita. Pokoknya Angah Haji Anwar jadi tuan guru, bini sampian, anak sampian tuh terdinding lawan kelebihan yang diberi Tuhan lawan sampian. Nomor 2, keluarga, popo sakal, ading badeng, popo sakale, seterusnya.
Itu tak dinding jual lebihan yang ada pada sampian tetap. Nomor 3, tetangga. Ini tak dinding dengan kebaikan yang ada pada kita. Ujar bini, ujar anak, nyaman aja belajar abah dihiga wakha. Ujar keluarga, nyaman aja baya besapopo, baya bading-bading, hanya nyaman aja betatakon hukum. Ujar tetangga, kita parak halawan hidin, nyaman aja betatakon juga. Itu tak dinding ngarannya. Karena ilmu agama tidak bisa digampang-gampangkan, ngahai. Tidak bisa digampangkan ilmu agama. Walaupun yang mengajarkan saudara kita, kalau kita gampangkan ilmu tidak mau masuk. Ini yang pertama ini. Yang kedua, terkadang istri, anak, keluarga, tetangga yang dipandangnya itu adalah keburukan. Sidin itu aja, ustadz aja, guru aja, cuman kelakuan kurang lebih kayak kita. Nah, kan keburukan. Satu kali kita menyebut keburukan ulama atau memandang enteng dengan keberadaan beliau karena dekat dengan kita, itu seumur hidup tidak akan mendapat fadilah atau faidah dari beliau tersebut. Karena ilmu agama ini adalah ilmu nomor 1. Ilmu yang nomor 1 tidak bisa digampang-gampangkan. Saya beri contoh kepada Bapak Ibu. Umpamanya kita ada di kampung itu seorang yang, kalau ini perempuan, kita laki-laki, ini perempuan. Perempuan ini orangnya kaya, bungas, keturunan orang baik, kemudian agamanya kuat. Itu kira-kira kawalah digampang-gampangkan mendapat bibini itu ngah. Itu harus perjuangan itu ngah deh. Ini banyak ini saingan berat. Tidak bisa gampang ngahidin teman aku datang, dah hakon aja menerima, belum tanto lagi. Karena orang ini paling hebat. Mana bungas, mana sugih, mana keturunan orang soleh, orang baik, kemudian agamanya kuat, tahajudnya kuat, apalagi sembahyang yang wajib, apalagi tak bisa sembarangan. Nah, begitu contohnya juga dengan agama tidak bisa dibantah enteng, tidak bisa dianggap nanti, gak bisa. Agama itu harus sekarang. Nggak bisa besok, nggak bisa lusa, nggak bisa. Tapi kalau punya istri, punya anak, punya keluarga, punya tetangga, hatinya bersih, hatinya bagus, tidak memandang enteng, tidak memandang remeh, kemudian tidak menggampang-gampangkan, ini istri, ini anak, ini keluarga, ini tetangga, dapat fadilah dari sampean tadi. Dapat, karena dia tidak memandang dan tidak menganggap enteng dan menganggap gampang. Nah, ini kewajiban bagi kita percaya kepada kitab. Pertama, kitab Taurat tadi, yaitu turunnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ingatkan topalah bola. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jangan terbalik, Taurat kepada Nabi Isa, Injil kepada Nabi Musa. Nah, itu terbalik namanya. Ingatkan ini, kita wajib aja tahu, bukan menghafal, tapi tahu wajib. Taurat turunnya kepada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil turun kepada Nabi Isa, Quran turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kelebihannya orangnya gagah dan perkasa. Nabi Daud kelebihannya adalah suaranya 99 keindahannya itu daripada nabi-nabi yang lain. Pokoknya siapapun yang mendengar suara Daud ini pasti keheran-heranan. Jadi pada ketika Nabi Daud membaca Zabur, seluruh makhluk tenang, termasuk angin. Angin ini pada ketika mendengar suara Daud, nah, yang berhembus kuat santai. Kemudian pepohonan yang tidak tertiup angin, nah, melambai-lambai. Harusnya kalau pepohonan, daun-daunan itu kalau terkena angin baru
ada sedikit menggerakkan apa namanya ini badannya, sayapnya daun ini, tapi ini angin aja tenang. Ketika Nabi Daud membaca Zaburna, melambai-lambai daun padahal tidak kena angin. Ini kan tanda hebat ini. Kecuali satu makhluk Allah Ta'ala yang tidak ada merasa heran. Siapa namanya? Kami bilang burung beletok. Nah, burung beletok tau nggak? Burung apa beletok tau? Kalau dia singgah ke pohon, ini pohon umpamanya, hinggap, tok 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 tok. Itu burung apa itu? Burung beletok kan? Belatuk ya, burung belatuk ya. Nah, ini tahu gak sejarahnya ini kenapa belatuk ini kayak seperti ini? Pokoknya ini suaranya ini kencang nih, tok 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 tok. As burung ini suatu hari melihat kejadian aneh ini. Cuman kejadian itu sudah selesai. Lalu ditanya oleh burung belatuk, "Hai burung-burung yang lain, ada apa kalian ini berkumpul-kumpul di sini begitu banyak?" Lalu kata mereka, "Kami lagi mendengarkan suara. Tadi kami lagi mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Saking indahnya kami lupa dengan kegiatan masing-masing. Ada yang lagi terbang ke timur istirahat sebentar mendengarkan suara Daud. Ada yang terbang ke barat istirahat sebentar mendengarkan suara Daud. Jadi katanya si Balatok, apalah suara Daud itu?" Wah, ini memanah inteng kan? Apalah suara Daud itu? Kan ada yang lebih hebat daripada dia, Allah Ta'ala. Jangan ke Allah Ta'ala lebih dulu, jangan langsung kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka ini biasa aja. Keesokan harinya Balatuk ini mendengar suara indah. Bahasa kita tuh suara muammar. Nah, suara Muammar, ya kan? Muammar, Humaidi, siapa-siapa lagi tenang bagus-bagus suara itu. Pokoknya tercengang mendengar. Lalu Balatuk ini hendak singgah nih mendengar suara. Jadi kata kawan, Balatuk, ngapa toh? Ya Balatuk, aku hendak mencari sumber suara ini di mana indahnya luar biasa. Jadi kata burung yang lain, itulah suara yang kau pandang inteng semalam. Itu suara Daud. Kau bilang semalam apalah suara Daud. Nah, jadi Balatuk ini karena malu naik lagi ke atas. Aku kisahnya dari hendak mencari. Aku kisahnya cuma mau mencari. Padahal aku hendak turun ini supaya naik lagi. Nah, makanya Balatuk itu tetek. Nah, itu kisahnya mau singgah. Begitu dia mampir di kayu, nah mendengarkan. Datang makhluk yang lain, burung-burung yang, Daud, ngapain apa? Balatuk, ngapain kau di situ? Aku cuman mau bikin rumah. Nah, bikin rumah, tok 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 tok. Padahal telinganya mendengarkan suara Daud. Ini ngarannya burung Balatuk ini egonya sangat tinggi, berpura-pura. Nah, jadi sejarahnya itulah kenapa Balatuk itu kayak ini bukanya, terbangnya. Burung lain santai. Dulu burung Balatuk itu terbang biasa aja. Tapi karena sombong, habis pirik berjalan. Setiap mampir di pohon kayu pasti tok 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 tok. Ini menghilangkan jejak daripada mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam daripada biasa aja singgah cuman. Nah, inilah kesalahan Balatuk. Jadi kita jangan menurut Balatuk sombong. Ya kalau mau mendengarkan ya mendengarkan. Nah, ini suara Daud itu seperti itu. 99 lagu yang bisa dibikin oleh beliau. Kalau sekarang yang ulun tahu 7 aja lagu yang bisa. Paling tinggi 9. Bayati pembukaan kan? Bayati Husaini, kemudian Nahwan, Jarkah, Ras, apalagi nama-nama lagu tuh. Lagu, pokoknya lagu itu 7. Nahwan sudah, Bayati Husaini, kemudian lagi Jarkah, Nahwan, Ras, Sikah. Keteng lagi apa? Bayati Jawabul Jawab. Nah, pas 7 kan? Pas 7 itu yang dilombakan orang seluruh dunia.
Ulun belajar Bang Bahari di Senawiyah yang lagu-laguannya. Cuma ini mengaji kampungan aja nggak? Tidak di sekolahan ke tidak mengaji kampungan. Jadi bila malam tulak ke rumah guru bawa lampu colok. Nah Bahari kan bercolok. Kan tidak berlistrik Bang Balong. Ada zaman itu punya mesin diesel ingkol. Itu pun hanya beberapa orang di Sungai Luar Beratlima. Tiap malam mendatangi rumah guru mengaji. Ulun surangan juga mengajian siden. Nah berhadapan teman guru. Colok tadi bang diulah lampu. Bah lakas dapat. Kenapa hima lakas dapat? Karena Bahari bila datang ke rumah guru itu kan kadap juga. Jangankan melihat TV, melihat HP, TV aja ada. Di TV sunyi rumah. Nah jadi datang duduk langsung belajaran. Jadi suara Quran aja yang didengar. Mun kita wah ini kan di sini belajaran, sini kawan main HP, jadi tak ganggu sebelah telinga. Di sini apa? Di sini main game tak ganggu juga sebelah. Di depan mata orang baca Quran. Jadi kada khusyuk. Bahari itu bujur-bujur Al-Quran belajar. Nah, dilajariin satu persatu lagu-lagu tadi. Kemudian tajwidnya ini mat asli, ini mat tabi'i, sama aja lah. Ini mat jaiz munfasil, ini mat jaiz muttasil, ini idgham, ini iqlab, ini ikhfa, ini izhar, ini mat badal. Apalagi ini mat lazim mutsaqal kalimi. Itu Bahari pelajaran sampai wah ini berikit aja di utak karena kakanakan belajar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin mat lazim mutsaqal kalimi ujar guru. Lin mat arif disukun ujahiden. Kemudian pulang caranya kalau dia dol 6 harkat, lin 6 harkat. 6 harkat itu 6 kali bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak waktunya. Ada lagi guru madalkan 6 kali ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia juga nang itu melajari. Itu kami Bahari belajaran nang itu. Kayak ini belajaran aja. Nah, ujian aja pakai ini. pakai handphone. Maka handphonenya no pulang to iPhone 12 juta. Ada kegembangan. Kayak iPhone wah ini ujian. Dia dibalain lawan kita Bahari, dibalain. Nah, jadi 7 ini aja lagu Bahari. 7 aja. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam beliau menguasai 99 lagu dan 1 lagu suaranya lain. Ya Pak, kalau kita 7 lagu suaranya sama aja, kada beda-beda itu aja suaranya. Hidin ini lain lagunya, lain pulang suaranya. Ada suara ranggau, ada suara singik, ada suara halus maksudnya kan, ada suara sedang. Itu Daud. Makanya Daud itu siapa yang mendengar terpesona. Ibarat lagu tuh lah, lagu dangdut bisa, rock bisa, apalagi pop bisa. Lagu apa lagi yang di Malaysia tuh? Lambaian tangan. Lagu apa tidak? Hah? Apanya? Slow rock. Nah sudah slow rock. Nah itu slow rock. Itu Malaysia. Lain-lain kan bisa semuanya aneh. Dangdut makinnya orang Indonesia bang. Indonesia ini terkenal dengan dangdutnya. Kalau di Malaysia terkenal dengan slow rocknya. Nah itu terkenal. Cuman bedanya antara Indonesia dengan Malaysia. Beda Indonesia Malaysia. Malaysia itu terkenal dengan rock, slow rocknya. Dengan kalau Indonesia ini semuanya terkenal, dangdutnya terkenal, popnya terkenal, rocknya terkenal. Cuman yang lebih terkenal adalah dangdutnya. Bisa pengarjin juga menonton KDI sedikit. Nah KDI itu kan akademi Pak, KDI Komisi Dangdut Indonesia. Coba nonton nggak? Bari lagi musim-musim ber-TV. Wah ini kan TV ada lagi di rumah.
Jarang ada orang besi TV, wah ini lagi jarang. Yang ada tuh handphone tuh bang, masing-masing. Punya anak tuh bujang, guring bahaya dah aku yang nak guring aja. Periksa kamar, belum guring lagi. Oh aja masih. Nah hebat lagi dua lagi bine, seikong menonton. Seikong di situ, anda kan ya seikong situ. Sekali bangun tengah malam, seikong di situ, anda aja semangat. Seikong situ juga. Ini dua lagi bine, lucu kada? Lucu loh kok. Orang bilang anda guringan tuh, anda HP lagi guringan lagi. Nah guring sebentar. Ini kada sebentar lagi guring. Di mana anda seikong dibuncuk? Ada nang tabi rangkang gua, waduh kacau benar lah. Kacau. Ada yang di lantai guring. Abang nah. Tok jo gugur kada he. Antok menonton tadi bang. Itu wah ini tuh leh. Jadi kacau jo zaman kita wah ini. Maunya bilang anda guringan tuh, Mbak, kumpulkan HP. Buang malu HP-nya. Mana kamu buang? Tanah kamu buang barang aja. Mbak guringan. Tidak ada peraturan lagi. Maunya di rumah tangga tuh ada peraturan. Bila jam 10 selesai semuanya. Jadi lagi HP kantungnya semuanya. Guring kata guring. Maunya kada boleh megang HP lagi. Harusnya kayak itu ada ketegasan di rumah nih. Kada sampai pagi. Ada yang dimuha HP. Ada yang diparut HP. Ada yang guring baya bangun subuh panas nang belakang. Sekalinya HP ditindihi. Tahu aja. Munda kakak itu haberitaan. Jadi HP ini merusak benar, merusak. Yang keempat, yang ketiga Injil, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Biasa jangan bisa kadidata dengar kelebihan. Cuma Nabi Isa ini kelebihannya itu beliau itu karomahnya atau mukjizatnya hiden dapat menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Daud suaranya hebat. Nabi Daud ini mana raja, mana suara bagus, mana sugih. Nah itu komplit Nabi Daud lah. Makanya ada tuh anaknya doanya Allahumma akrimni bihusni sauti kanabika Daud alaihi salam wa bi fasihi bijahin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah suaraku seperti suara Daud alaihi salam dan fasihnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus yang malakan dong doa atau 4 kali mbah sembahyang. Allahumma akrimni bihusni sauti kanabika Daud alaihi salam wa bi fasihi bijahin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, baguskanlah suaraku seperti Nabi Daud dan fasihnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman fasih Nabi Muhammad tadi dalawang aja bugis. Kalau bagus itu Nabi Daud. Amun hendak beisi berataan lah, ini rahasia nih. Tapi aku sampaikan rahasia ini kada rahasia lagi. Pian bila batawasul illa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi, yang kedua khususan ila Nabi Daud, wa khususan ila Nabi Sulaiman, wa khususan ila Nabi siapa sih kaumnya lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi seikongnya Nabi Yusuf, khususan ila Nabi Yusuf alaihi salam. Baca Al-Fatihah. Nah 4 ikong ini ada di awak kita. Padahal orangnya kada ganting. Kenapa melihat orang maka ganting benar deh? Rupanya suka bekirim Fatihah nih lawan Nabi Yusuf khusus. Suara kan tetapi bagus kada? Cuma pendengar orang bagus. Pendengaran orang ada karismanya aja. Nah, ada karismanya. Padahal suara itu biasa aja. Cuma ada karisma. Karisma ini kelebihan. Umpamanya ada di situ orang 7, semuanya kori. Yang seikong ini kada betul kori, tapi suaranya itu agak bakarisma sedikit ngahai. Nah ini kirim Fatihah lawan Nabi Daud alaihissalam. Ini wujuran ini kan bergegayaan. Nah
Kalau masalah muha tadi khususan ila Nabi Yusuf alaihi salam. Dah jae. Alhamdulillah alamin sampai ihdinas siratal mustaqim tiupakan anukan kamu ha. Pokoknya kita paling tampan sudah ujar bini kita. Jadi lagi nyala laki lain kan. Pokoknya bila kada bertemuan kita sejam gen ditahan lagi nya, ditahan sejam aja tak pisah nelpon. Han kayak itu. Tareha bang samat lah. Karena di rumah la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khususan ila Nabi Sulaiman alaihissalam al-Fatihah baca Fatihah alhamdulillahil alamin sampai ihdinas siratal apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim diopakan anu kan kamu ha betul berarti diopakan ditampung asakan kamu ha nyar siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin amin. Itu bungas tapi anu udah terlambat sudah. Amun lagi bujangan behari deh, dah lagi itu bang, pokoknya hari-hari mat betam bungas. Bila melihat babinian bungas, bah. Nya kada baik mun urang hendak banyak hendak lawan kita.Ade baik. Nya bagus urang seikong haja nah hendak lawan kita. Amun banyak nah hendak bingung ujungnya kada kawin kena. Seikong aja nah hendak tenang bagus. Atau nah kayak ini kada baik juga. Aku aja banyak orang nang hendak. Itu kada baik juga tau. Kenapa tidak baik? Karena kita kada tahu. Orang nang banyak hendak kita kada tahu nang hendak itu siapa. Nah kacau juga kan. Nabi Sulaiman kirimi juga nyaman bercari duit. Cari duit nyaman. Nyaman kok awak sihat. Nabi Sulaiman kada suah gering. Urangnya sugih. Kada suah garing. Siapa? Nabi Sulaiman. Untungnya jadi Nabi Sulaiman lah. Mana sugih, mana kada suah garing. Kita nih mana kada tapi berduit. Mana penggaringan pulang. Mat betok. Sumat betok. Nah, jadi dirajin ya ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus Nabi Sulaiman al-Fatihah. Ya Allah berkat Nabi Sulaiman mudahan aku ni juga kawa kayak anu na pangaran nyaman mencari rezeki bi berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh komplit hidin sugihnya iya, suaranya iya, akhlaknya iya. Nah, apalagi Nabi itu gantengnya iya. Tuh mun ujar orang Bugis Nabi Muhammad tuh kadidalawang. Nah, ada lagi ada paharatnya udah seluruh Nabi paharatnya punya andinya ada. Amun suaranya Nabi Daud 99, Nabi Muhammad tidak bisa dinilai. Mun kata kau dinilai apa? Amun 99 masih bernilai lagi kan? Ini tidak ada nilai. Hendak dinilai 1000 lebih. Hendak dinilai 1 juta lebih. Hendak dinilai 1 triliun lebih lagi. Karena suara Nabi itu menurut ahli sejarawan sirah Nabi itu kalau kita mendengar sekali suara Rasulullah sampai mati suara itu masih terngiang di telinga. Ini menurut orang yang sudah mendengar. Siapa yang sudah mendengar? Pernah mendengar? Sahabat bercerita kepada tabi bercerita sampai ke ulun. Suara Nabi itu sampai meninggal dunia, mun kita dengar sedapnya tuh sampai meninggal. Kalau Nabi Daud sedapnya itu cuman pada ketika mendengar. Tapi kalau Nabi Muhammad sedapnya ini sampai mati, ada terus terngiang. Jadi orang ini rindu terus dengan suara beliau. Suaranya rindu, orangnya rindu, akhlaknya rindu, semuanya rindu. Karena komplit bang tadi minta mamil akhlak. Nah pada dalam maulid walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Itu kan hal amun habsyi tungkal khalqan wa khuluqan. Kalau habsyi yang aslinya khuluqan wa khalqa. Akhlaknya dulu baru kejadiannya. Akhlak dulu ajar kejadian.
Kalau yang ditungkal bahari aku belajar kejadian dulu baru akhlak, badan dulu baru akhlak. Ini yang bagus itu akhlak dulu hajar badan. Jadi Nabi itu sebelum lahir akhlak sudah ada. Jadi begitu lahir, makanya beliau tuh lahirnya berselimut, berkain putih. Karena orang ini sebelum lahir sudah berakhlak. Amun kita kada, kita badan dulu baru akhlak. Kapan akhlak ini? Waktu belajaran ilmu. Buktinya keluar adalah nang apa ngarannya nih? Bakain putih adakah? Tidak kan? Semua kita yang hadir di hari ini lahirnya betilanjang. Nah, ya kalau telanjang ada betilanjang. Udah itu baru disambut dengan kain. Kalau Rasul tidak, Rasul itu begitu lahir sudah berselimut putih, badannya sudah berselimut putih. Jadi kemaluannya tidak nampak, badannya tidak nampak, dadanya tidak nampak. Mun kita sampai ke tuha dada kelihatan. Mun di orang aroh rajin sawat orang tuh baca doa panjang tahlil panjang aja berbuka, sawat aja buka baju nah panas. Rasulullah tidak pernah kelihatan dada beliau nih, tidak pernah. Padahal pastor badan beliau tuh kalau dilihat paling bagus sedunia. Ini hanya sterek sedikit udah pecul baju. Oh aja. Nah aja. Kapan perlu Anda kita tahu di sini? Bah ada memparakan Rasulullah dada. Rasulullah itu mana mau buka baju beliau. Malu, sopan beliau itu. Padahal pastor tubuhnya ahli luar biasa toh. Wali zikri maulidi sallallahu alaihi wasallam ada kan dalam kitab dalam kitab Maulid Azab yang menceritakan tentang badan Rasulullah. Tinggi rupawan, perut langsing, dada bidang. Apalagi apa ini? Alis tebal, mata apa bagus tuh kayak apa? Kayak model orang antara sipit dengan ganal, galak. Telinga daun kilor, kayak nyiro kada, kayak nyiro ganal benar. Hidung mancong, betul hujungnya ini ada sedikit apa ngarannya? Gigi beliau pulang indah. Itu ada ceritanya tuh di dalam Di dalam Maulid. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam. Adalah wahina baraza kan? Min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Ada tuh dalam Maulid. Nah, semua diceritakan di situ. Nah, diceritakan badan Rasulullah sampai batis Rasulullah, tangan Rasulullah. Nah, beliau tidak pernah mengeluarkan dada. Kita sedikit-sedikit pecol baju. Hanya dada sedikit bisi. Sekali sudah garing ngeringkai awak. Banyak lo kok nang setrek awak begitu hendak matian nah. Uyuh ya oleh. Oh dinyambat artisnya. Nah, jadi 4 orang nabi ini dituruni oleh Allah Ta'ala kitab-kitab besar, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, kalau Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini beda namanya dengan yang lain. Yang lain Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tiga-tiganya ini tidak ada Allah Ta'ala nyuruh baca. Kan disuruh dibaca. Taurat bukan bacaan, Zabur bukan bacaan, Injil bukan bacaan. Makanya namanya Taurat, Zabur, Injil. Cukup nabinya aja yang membaca dan mengajarkan kepada umatnya. Jadi umat-umat nabi orang bubuhannya itu tidak disuruh baca. Kalau Quran disuruh baca. Disuruh baca karena Quran ini artinya bacaan. Berapa biji Quran di musola? 27 biji. Suah lah dibaca, kada suah aja. Itu kada biji Quran musola itu berarti. Karena arti Quran itu bacaan. Bila tidak membaca berarti tidak punya Quran. Quran artinya bacaan.
Nah, Nabi menyuruh kita membaca Quran. Paham tidak paham tetap kita disuruh baca. Paham tidak paham disuruh baca. Bisa tidak bisa tajwidnya disuruh baca. Nah, kalau yang lain tidak disuruh, maka Al-Quran ini sempurna. Nah, sempurna. Taurat ada dalam Quran, Injil ada dalam Quran, Zabur ada dalam Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sudah terbaca kitab-kitab yang 3 ini. Jadi Taurat disuruh baca, Zabur disuruh baca, Injil disuruh baca. Kapan? Waktu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau zaman dulu tidak disuruh baca, cuman surat edaran dari pemerintah. Surat edaran dari pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indragiri Hilir diwajibkan memasang umbul-umbul pada ketika tanggal 15 Agustus. Barang siapa yang tidak memasang umbul-umbul maka akan dikenakan sanksi mandi 3 kali sehari. 3 kali ya sehari mandi deh. Karena sanksi disuruh membaca nginto kada sekali jadi am tahu. Pengumuman aja di masyarakat yang membacanya 1 orang cukup. Tapi kalau Quran tidak. Nah, ini Quran ini menunjukkan kesempurnaan. Disuruh kita orang Islam membaca semua Al-Quran tersebut. Makanya sempurna yang ada di dalam Quran ini. Kemudian di samping juga kita mengetahui empat kitab juga 60 sohob, 30 sohob, 10 sohob, 60 sohob bagi Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed itu putra Nabi Adam yang terakhir. Adam ini punya anak 21. 1 laki 1 perempuan, 1 laki 1 perempuan. Anak beliau yang terakhir namanya Syed itu tidak punya kembaran. Tidak ada punya kembaran. Nah, dari Syed inilah Nabi kita Muhammad SAW dititipkan Allah Ta'ala nur kepada Nabi Syed. Tidak ada campuran laki-laki dan perempuan. Kemudian 30 sohob bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 sohob bagi Nabi Musa sebelum turunnya Taurat. Nah, jadi semua sohob ini, semua kitab yang 3 tadi itu terkumpul dalam Quran. 60 sohob Nabi Ibrahim, 30 sohob siapa tadi? Nabi Syed. 60 sohob Nabi Syed lah. Kemudian 10 sohob Nabi Musa sebelum turunnya Taurat. Jadi 60 sohob Nabi Syed, 30 sohob Nabi Ibrahim, kemudian 10 sohob Nabi Musa alaihissalam sebelum turunnya Taurat. Nah, Nabi yang lain tidak ada punya kitab. Tidak ada punya kitab. Jadi Nabi Adam tidak ada punya kitab, Nabi Idris tidak ada punya kitab, kemudian Nabi Ayub tidak ada punya kitab, Nabi Yusuf tidak ada punya kitab, sampai ke Nabi Ilyas tidak ada punya kitab. Orang itu hanya disuruh Allah, hai Adam, hai Idris, hai Ayub, hai Yusuf, perintahkan seluruh kaum sampian itu, kata Allah, beriman kepadaku. Cuman disuruh beriman. Jadi bahari itu hai, aku percaya lawan Allah Ta'ala masuk surga. Kita wahine, aku aja percaya Allah Ta'ala itu Tuhan. Dan Nabi itu aja aku sebentahun bahwa bapak ngarannya mengadakan maulid. Bayang lah jurang. Aku mensambayang aja babahanu sambayang, bahanu kada jangan. Ngalih badar kita nek malah disuruh beriman, disuruh sembahyang, disuruh berzakat, disuruh puasa, disuruh haji. Kacau kita nih. Orangnya halus saja tapi gawian paling banyak, paling bungol. Gunung, maukah kamu kau tawari sembahyang, kata Allah? Kada.
Laut, kau hendak sembahyang? Kata jua. Api, hendaklah kau sembahyang? Tidak. Angin, maukah kau sembahyang? Tidak. Kenapa kalian enggak mau? Berat. Hei manusia, hendakkah sembahyang? Iya. Ya. Nah, bungol manusia ne. Ngaliaya lagi. Hakon enggak kau berzakat? Inggih, ya. Hakon enggak kau puasa? Ayo hak juga. Samunyaan hakon. Itu nang kita anak cucunya nih nang menanggung, nah mana sembahyang, mana puasa, mana berzakat, mana berhaji, mana berumrah, mana bersedekah. Aduh banyak panar. Makanya Nabi Muhammad ini punya umat paling sulit gawian. Umur handap 50 matian. Ada na 40 mati. Nah, orang ratusan tahun kada mati disuruh beriman aja bamen bahari itu. Kan inilah umat Nabi Muhammad nih. Makanya Nabi Muhammad ini umatnya pendahuluan masuk surga pendahuluan, masuk neraka pandudian. Nah karena hebat umat Nabi Muhammad ini, Nabi kita penghebat dia. Mudahan kita bersyafaat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi alhamdulillah sambung pulang lainnya. Suteng boleh betakon nih. Siapa menggepar takon kah? Yuk suteng aja lah. Sejarahnya kan Nabi kita ada tidur di 2 waktu malam ya. Jadi kelebihannya itu kagak melebihi daripada nabi-nabi lain. Seperti Nabi Sulaiman kan tidur. Nabi kita dalam harta itu kayak apa dulu? Nabi kita tuh hakikatnya sugih, panyugihnya. Cuman hidin hagen di akhirat, kawa berbagi syafaat kena. Aku dihendak di dunia ini Nabi, kain aja di akhirat. Amun hidin sugih di dunia, kada kawa memberi syafaat lawan kita. Angin tak? Satu. Nomor 2, orang tidur batilam itu bisa garing awak. Guring batilam tuh ini darah tidak normal. Darah kita ini tidak normal. Tapi kalau tidur tidak batilam itu darah lancar. Jadi Nabi itu hakikatnya sugih, zahirnya kada sugih. Makanya Nabi kada suah garing. Lihat nang garing-garing itu nang betilam tabal aja. Yalah. Nah, sedangkan contoh lagi, orang hari-hari minum begula. Gula kada lawas kancing manis. Nang hari-hari minum minyak putih 70 di umur kada kancing manis lagi. Jadi nang susah itu hakikatnya sugih, nang sugih itu hakikatnya susah. Itu kisahnya telah. Ini secara kesehatan. Tapi Rasulullah ianya beliau tidak mau minta di dunia karena kata beliau, aku tidak mau ya Allah engkau berikan di dunia karena nanti di akhirat aku susah berbagi-bagi. Jadi Nabi itu kawa memberi syafaat kepada seluruh umat-umatnya. Berkat beliau tidak mau minta di dunia. Padahal gunung bertawar diri kan, bi antakuna fa'abah, berjanji, Muhammad hendakkah Uhud kujadikan emas? Tidak, kata Rasulullah. Hendaknya kujadikan emas Uhud, ya Tuhan. Beliau tidak mau. Kenapa beliau tidak mau? Kalau beliau mau, maka kita ini kan tidak ditolongi Nabi karena di hari kiamat. Kada kawajan Nabi aku nolongi, aku udah minta di dunia. Nah ini bang penyakitnya. Jadi Nabi kita tuh luar biasanya hendak sugih tuh di akhirat, hendak di dunia. Tapi pada hakikatnya beliau sugih benar. Ada lah nang naik ke atas sawah nabi-nabi nang tidak kan? Nah berarti sugih Nabi. Kendaraan Nabi Sulaiman kawala naik ke langit. Kada kawa berarti sugih Nabi Muhammad. Sugih Nabi Muhammad lah. Kendaraan Rasulullah kawan naik ke atas langit. Nah berarti hebat Nabi Muhammad. Wallahu alam. Banyak lagi nang lain lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.